Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan mereview novel yang ditulis oleh salah satu penulis novel yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Penulis novel ini sudah menulis lebih dari 40 judul novel, beberapa diantaranya sudah difilmkan, dan beberapa yang lain sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Siapa lagi kalau bukan Tara Lee. Jadi novel yang akan kita review kali ini adalah novel Si Anak Cahaya. Kalau kalian sudah membaca serial Anak-anak Mama, kalian akan menjadi sangat familiar dengan tokoh yang ada di dalam novel ini. Jadi novel ini menceritakan tentang masa kecil dari Mama Pukat, Burlian, Eliane, dan Amelia. Jadi novel ini sendiri terbit setelah keempat serial Anak-anak Mama berganti judul menjadi Si Anak Pemberani, Si Anak Pintar, Si Anak Spesial, dan Si Anak Kuat. Nah, Si Anak Cahaya ini diterbitkan di tahun 2018. Jadi novel ini diterbitkan oleh Republika. Novel ini terdiri dari 421 halaman. Novel ini terbit di tahun 2018 dan kalian bisa mendapatkan novel ini di berbagai toko buku baik online maupun offline. Saya sendiri membeli novel ini di Shopee seharga 70.550 di @Pelenia Bookstore. Oke, langsung saja kita masuk di review novelnya. Nah, di bagian belakang novel ini ada sinopsis novelnya. Nama kau Nurmas, itu nama yang indah sekali. Nur itu cahaya, emas atau emas itu logam mulia yang berharga. Aku harap suatu saat cahaya dan kemuliaan kau akan menyatu, berkilauan. Buku ini tentang Nurmas, si anak cahaya yang memiliki petualangan masa kecil yang penuh keceriaan dan menakjubkan. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Nurmas hingga penduduk seluruh kampung selalu mengingat kejadian yang membuatnya resmi dipanggil si anak cahaya. Dari puluhan buku Tara Lee, serial buku ini adalah mahkotanya. Jadi pertama kita akan membahas bagian yang paling menarik dari buku ini. Jadi bagian paling menarik dari buku ini menurut saya ada di bab 20. Bab 20 itu membahas tentang seberapa besar cinta mama dan bapak. Pada bagian ini, kisah yang disajikan oleh Tara Lee disertai dengan konflik yang cukup kompleks. Jadi pada bagian ini, Nurmas sebagai seorang anak memiliki persoalan, kemudian mama Nurmas memiliki persoalan, dan ayah Nurmas juga punya persoalannya sendiri. Pada bagian ini dikisahkan Nurmas melakukan sebuah kesalahan yang cukup besar dan sebenarnya memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian keluarga Nurmas. Ketika Nurmas pulang ke rumah dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi kepada mamanya, Nurmas sudah mempersiapkan diri karena menganggap bahwa mamanya akan memarahi Nurmas karena kesalahan yang dilakukan oleh Nurmas. Tetapi setelah menceritakan kejadian yang dialami oleh Nurmas, mama Nurmas justru memutuskan untuk tidak memarahi Nurmas. Nurmas hanya disuruh untuk masuk ke dalam rumah kemudian makan. Kemudian setelah mengetahui alasan sebenarnya kenapa mama dan bapak Nurmas tidak marah kepada Nurmas, Nurmas kemudian digambarkan dalam kondisi yang merasa sangat bersalah tapi tidak dapat melakukan apa-apa. Kemudian mama Nurmas digambarkan mengalami konflik batin yang sebenarnya ingin memarahi Nurmas, tapi mama Nurmas sadar betul bahwa anaknya sudah mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan. Dan ketika mama Nurmas memutuskan untuk memarahi Nurmas, maka rasa bersalah dalam diri anaknya akan semakin besar. Nah, ayah Nurmas sendiri dalam bagian ini digambarkan mengalami kondisi sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga. Pada saat itu, kondisi di desa Nurmas sedang mengalami paceklik. Dan Bapak Nurmas harus memikirkan bagaimana agar keluarga Nurmas dapat bertahan sampai pasar kalangan digelar dan keluarga Nurmas bisa kembali berjualan. Kisah pada bagian ini ditutup dengan kejadian yang menurutku cukup menguras emosi pembacanya. Pada bagian ini, Tara Lee dengan kemampuan menggambarkan kondisinya seolah mampu menarik pembacanya untuk berada pada posisi Nurmas. Ketika Nurmas mampu melihat dengan mata kepalanya sendiri seberapa besar cinta mama dan bapaknya. Selanjutnya, tokoh yang paling saya sukai dari novel ini. Tokoh utama dalam novel ini masih menjadi tokoh yang paling saya sukai. Dalam novel ini, Nurmas digambarkan sebagai seorang anak yang memiliki kepribadian yang sangat baik. Dia digambarkan sebagai seorang anak yang berbakti, yang bertanggung jawab, dan mampu memberikan teladan yang baik bagi teman-temannya.
Selain itu, Nurmas juga digambarkan sebagai seorang anak yang mampu memberikan manfaat untuk masyarakat di desanya. Pada bagian ini dikisahkan oleh Terali ketika Nurmas sedang belajar berhitung di sekolahnya. Nurmas justru mampu mengaplikasikan ilmu berhitungnya untuk membantu warga menghadapi masa paceklik. Dikisahkan dalam novel ini, pada saat desa Nurmas mengalami paceklik, Nurmas justru mampu menggerakkan teman-temannya yang pada saat itu baru saja diajar menghitung di sekolah. Nurmas beserta teman-temannya melakukan pendataan untuk menghitung berapa hasil panen seluruh warga. Pada saat itu, Nurmas dan teman-temannya menghitung berapa hasil panen seluruh warga. Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan total kebutuhan makan warga kampung selama 1 tahun yang akan datang. Hasil perhitungan Nurmas dan temannya ternyata menunjukkan bahwa hasil panen warga kampung itu hanya bisa mencukupi kebutuhan makan warga selama 1,5 tahun. Artinya, ketika tidak ditangani dengan baik, kondisi paceklik yang terjadi di desa Nurmas itu bisa mengakibatkan warga mengalami kekurangan pangan selama 1,5 tahun yang tersisa. Setelah membaca novel ini, kemungkinan novel yang akan kalian cari adalah novel Si Anak Badai. Jadi, karena novel ini menceritakan tentang masa kecil mama dari 4 bersaudara, Si Anak Badai justru menceritakan tentang masa kecil bapak dari 4 bersaudara. Setelah rasa penasaran kalian tentang masa kecil mama dari Pukat, Burlian, Eliana, dan Amelia terjawab melalui novel ini, selanjutnya kalian akan merasa penasaran dengan masa kecil dari mama si 4 bersaudara. Dalam novel ini, Terali juga mencoba untuk memperbaiki sudut pandang pembacanya tentang persoalan tahayul. Jadi, dalam novel ini dikisahkan bahwa Nurmas hidup di tengah masyarakat yang masih memiliki kepercayaan yang amat tinggi terhadap tahayul. Dikisahkan bahwa masyarakat pada masa itu masih sangat mempercayai jimat, kemudian ketika sakit mereka berobat ke dukun. Kemudian di novel ini disajikan sebuah konflik yang kemudian menjadi titik balik di mana masyarakat mulai tidak lagi mempercayai persoalan tahayul, di mana masyarakat mulai meninggalkan kepercayaan terhadap jimat dan mulai meninggalkan kebiasaan berobat ke dukun ketika mereka sakit. Menurutku novel ini sangat amat sesuai dengan harganya, karena novel ini bukan novel yang ditulis apa adanya. Kisah dalam novel ini dituliskan oleh Terali dengan sangat apik. Kondisinya digambarkan sedemikian rupa, konfliknya disajikan dengan sangat menarik sehingga mampu menyentuh emosi pembacanya. Nilai dan pesan moral yang coba disampaikan oleh Terali dalam novel ini disajikan dengan kisah yang membuat pembacanya terlepas dari kebosanan. Hanya saja, novel ini membuat kita perlu berimajinasi dengan lebih luas. Karena latar waktu yang diambil di dalam novel ini adalah di tahun 1950 ketika Indonesia baru saja merdeka. Jadi, banyak kondisi-kondisi yang menurut saya masih sangat asing. Hanya saja, pada beberapa bagian, novel ini memaksa kita untuk berimajinasi lebih luas. Karena latar waktu yang diambil dalam novel ini adalah kondisi Indonesia pasca kemerdekaan di sekitar tahun 1950. Pada saat itu dikisahkan bahwa alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat itu hanya berupa gerobak yang ditarik oleh kerbau. Kemudian alat penerangan masih menggunakan obor, bahkan transaksi pada saat itu masih menggunakan mata uang ketip. Satu ketip itu jumlahnya sama dengan Rp1. Jadi, saking mundurnya latar waktu yang diambil dalam novel ini, pembaca dari kaum milenial mungkin akan merasa asing dengan beberapa kondisi dan beberapa istilah. Di dalam novel ini juga ada istilah grip dan sabak yang ternyata itu adalah alat tulis yang digunakan oleh pelajar-pelajar di sekolah rakyat pada masa itu. Selanjutnya kita beralih ke gaya kepenulisan dari novel ini. Ide cerita di dalam novel ini disajikan dengan cara yang sama dengan serial Anak-anak Mama. Jadi di keempat serial Anak-anak Mama dimulai dari kisah masa kecil keempat anak-anak Mama, kemudian diakhiri dengan kisah ketika anak-anak Mama berhasil meraih cita-citanya saat mereka dewasa. Cuman yang menjadi pembeda adalah di keempat serial Anak-anak Mama, kisahnya ditutup ketika Pukat, Burlian, Eliana, dan Amelia berhasil menggapai cita-citanya. Sedangkan pada novel ini ditutup dengan keberhasilan Nurmas untuk menemukan cinta sejatinya. Kemudian bagaimana cara penulis menggambarkan novel ini? Menurut saya, setiap unsur yang disajikan oleh Terali di dalam novel ini digambarkan dengan cara yang sangat amat baik.
Setiap tokoh, tempat, dan kejadian di dalam novel ini disajikan dengan sangat amat detail. Bahkan ketika Tereli menggambarkan tentang keadaan di suatu tempat, Tereli seolah mampu memaksa pembacanya untuk menggunakan semua indera yang mereka miliki. Tokoh di dalam novel ini digambarkan dari berbagai aspek, baik penampilan fisik, sikap, maupun perangainya. Penggambaran tokoh yang seperti ini menjadikan saya sebagai seorang pembaca seolah mampu memilih 1-2 pemain film untuk saya gambarkan sebagai pemeran di dalam novel ini. Alur yang digunakan di dalam novel ini adalah alur maju, tidak ada kisah flashback dari tokoh Nurmas. Jadi semua kisah diceritakan secara runut, mulai dari Nurmas SD sampai kemudian Nurmas akhirnya menikah. Alur flashback justru digunakan untuk menceritakan kisah masa muda dari Bapak dan Mama Nurmas yang ada di dalam novel ini. Secara keseluruhan, alur cerita di dalam novel ini disajikan secara tuntas oleh Terling. Artinya, ketika pembaca selesai membaca novel ini, tidak ada konflik yang belum menemukan solusi. Cara Terling menyajikan novel ini menjadi sangat berbeda dengan serial Bumi, yang dimana dalam serial Bumi, Tereli selalu mengakhiri kisah dari setiap novelnya dengan klimaks, kemudian anti klimaksnya ada di novel selanjutnya. Novel ini merupakan sebuah novel yang sangat amat layak dibaca. Kita bisa belajar cukup banyak nilai-nilai kehidupan melalui novel ini, tentang ketulusan, tentang kesetiaan, juga tentang kegigihan. Ceritanya ditulis dengan alur yang linear sehingga novel ini cukup ramah dan mudah dipahami bagi pembaca yang tidak terlalu suka dengan novel yang menggunakan alur bolak-balik, atau novel dengan klimaks dan anti klimaks yang terpisah beberapa bab, atau novel yang mengharuskan pembacanya untuk memahami detail cerita dengan baik agar dapat memahami keseluruhan alur cerita. Alur ceritanya cukup sederhana. Klimaks dan anti klimaks disajikan berdekatan sehingga sangat memudahkan pembaca untuk memahami keseluruhan benang merah cerita. Novel ini menurut saya menjadi sebuah novel yang cukup bermanfaat untuk berbagai kalangan, dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang tua. Kata orang-orang, untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik, tunjukkanlah keteladanan. Novel ini menyajikan keteladanan yang sangat amat baik dan sangat layak untuk dicontoh dari berbagai tokoh. Dari Nurmas yang tumbuh menjadi seorang anak yang bertanggung jawab, berbakti kepada orang tua, gigih, dan memiliki kepedulian yang tinggi. Orang tua Nurmas digambarkan sebagai orang tua yang bijaksana dalam membesarkan anak-anaknya. Kemudian ada Pak Zen sebagai guru dengan segala keterbatasan fasilitas, namun memiliki semangat yang tinggi dalam mendidik siswanya. Kakek Ibrahim dalam kisah ini juga disajikan sebagai guru mengaji yang tidak sekedar mengajarkan baca tulis Al-Quran, namun juga menaruh perhatian yang amat besar pada akhlak murid-muridnya. Jadi itu tadi teman-teman review dari novel Sianak Cahaya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang memikirkan akan baca novel apa setelah ini. Sekian video kali ini. Kalau kalian punya rekomendasi novel yang harus direview, jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.